Latihan dasar kepemimpinan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya teman-teman ketika saya menjadi peserta LDK. Tentang perasaan saya, tentang apa saja yang saya lakukan di LDK tersebut. Jika kalian penasaran, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel Kak OSIS. Salam OSIS, pasti semangat. Oke teman-teman, bagi kalian yang masih baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang akan saya upload di video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pengalamannya ya teman-teman. Oke, yang pertama yang saya rasakan adalah senang teman-teman, karena saya sudah lolos seleksi OSIS. Karena seleksi OSISnya tersebut ada sekitar 100 orang kurang lebih. Nah, di situ saya terpilih menjadi sekitar 36 orang yang terpilih menjadi calon pengurus OSIS pada periode tersebut. Nah, di situ teman-teman, saya bercerita kali ini cerita tentang waktu saya masih kelas 10 ya teman-teman, kelas 10 SMA. Nah, di situ saya waktu mau berangkat dari rumah ke sekolah untuk mengikuti LDK. LDK-nya ini karena LDK-nya ini ke luar kota ya teman-teman. Jadi saya mempersiapkan segalanya yang dipersyaratkan. Saya masukkan ke tas, saya masukkan perlengkapan pribadi saya juga, seperti perlengkapan mandi, perlengkapan makan dan lain sebagainya itu ya teman-teman. Ternyata ketika sampai di sekolah dan cek perlengkapan, dan ternyata ID card yang saya bawa bukanlah ID card yang seharusnya teman-teman. Kan ID card yang seharusnya itu adalah ID card khusus untuk LDK OSIS ya teman-teman. Tapi malah yang saya bawa itu ID card tentang masa orientasi siswa, atau biasa disebut dengan ID card PPDB dulu, penerimaan peserta didik baru dulu. Nah, itulah yang saya bawa teman-teman. Dan ya salah dong. Dan setelah salah, saya tahu bahwa itu salah, saya langsung izin ke senior. Saya izin ke luar sekolah dulu. Kebetulan di dekat sekolah saya ada warnet. Nah, di situ saya print lagi, saya perbaiki ID card saya, dan alhamdulillah saya masih bisa mengikuti teman-teman. Dan apabila sebenarnya ID card saya ini tidak selesai waktu itu, ya mungkin saya ditinggal mungkin teman-teman. Ya, saya gagal ikut LDK mungkin ya teman-teman, dan itu menurut saya juga lumayan fatal. Nah, di situ saya merasa menyesal teman-teman. Saya saking senangnya mungkin nggak terlalu memperhatikan ID card yang saya masukkan ke tas itu, dan ya itu yang terjadi teman-teman. Selanjutnya setelah saya selesai ID card tersebut, saya ikut upacara pembukaan dan upacara pelepasan untuk menuju ke kota tempat LDK-nya tersebut teman-teman, karena LDK-nya ini di luar kota ya. Nah, di situ ya tentunya saya selain ikut LDK, saya juga bisa wisata. Ya senang perasaannya teman-teman. Perasaan saya senang. Dan teman-teman di OSIS itu juga bukan teman-teman di kelas saya ya. Jadi semua siswa di kelas lain. Jadi banyak punya teman baru, banyak kenal teman-teman baru. Dari kelas saya itu sekitar 3 atau 4 orang dengan saya, dan banyak juga dari kelas lain. Nah, di situ saya juga mulai akrab dengan teman-teman baru, mulai kenal dengan cewek-cewek baru. Tapi ya teman ya teman-teman. Setelah itu saya ternyata nggak bawa celana olahraga. Padahal celana olahraga ini digunakan ketika outbound besok paginya teman-teman. Nah, di situ saya nggak bawa celana olahraga, ya disanksi oleh senior saya teman-teman. Sanksinya ya nggak tahu, lupa, push up mungkin. Nah,
Di situ saya ketika outbound pakai celana khas sekolah saya warna biru tua, teman-teman. Nah, setelah itu ya, setelah saya mengikuti semua proses, semua kegiatan yang ada di LDK tersebut, ya alhamdulillah saya merasa lebih pintar dari sebelumnya, teman-teman. Saya merasa lebih bisa. Saya ternyata tahu cara pembuatan proposal itu seperti ini, sistematika proposal itu seperti ini, cara membuat surat menyurat itu seperti ini, cara menghadapi masalah, cara problem solving, cara manajemen waktu, cara banyak cara lainnya yang bisa digunakan ketika menghadapi atau menjalankan roda organisasi ke depannya. Jadi saya banyak belajar di LDK OSIS ini, teman-teman. Dan cara menghargai teman, cara menghargai pendapat teman, cara menghadapi teman yang tidak satu frekuensi atau tidak satu pemikiran dengan saya itu bagaimana. Nah, di situ saya banyak belajar juga tentang cara mempengaruhi teman agar bisa membantu kegiatan kita bagaimana. Jadi di LDK OSIS ini memang banyak sekali ilmu yang saya dapat, teman-teman. Kenapa saya merasa banyak sekali ilmu yang saya dapat? Karena saya benar-benar sungguh-sungguh ingin niat untuk belajar, teman-teman. Nah, di samping itu ketika acara selesai, ketika penutupan, nah semua senior dan junior termasuk saya kumpul bareng, kita ya senang-senang bareng, ya kita happy bareng karena acara sudah selesai, foto-foto, minta tanda tangan senior dan lain sebagainya. Setelah itu kita lanjut menikmati tempat wisata. Ya, kita ke tempat wisata, teman-teman. Setelah itu kita perjalanan pulang ke sekolah dan ya selesai acaranya. Disitulah terjadi sesuatu, teman-teman. Banyak yang drop dan banyak yang sakit, teman-teman. Tapi alhamdulillah saya gak sakit karena selama di tempat atau kegiatan LDK-nya tersebut, ketika teman-teman saya gak nafsu makan, yang menghabiskan makanannya ya saya, teman-teman. Karena membuang makanan itu saya yakin tidak baik, jadi saya makan, teman-teman. Jadi seperti itulah cerita saya ketika saya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Semoga cerita saya ini bisa menginspirasi kalian semua. Kalian sekarang yang mau menghadapi latihan dasar kepemimpinan, jangan lupa semangat, jangan lupa makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OSIS, pasti semangat.